Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Kaifa haluk? Bagaimana kabar kalian hari ini? Bi khair, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Minggu lalu kita sudah membahas yaitu tajwid satu persatu di dalam surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Nah, hari ini kita akan membahas tentang arti per kata atau per kalimat maupun per ayat dalam surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Kalian buka bukunya halaman 5. Kita akan terlebih dahulu yaitu membahas arti dan makna di dalam surah Al-Falaq. Kita mulai dari bacaan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu itu artinya aku berlindung. Billahi kepada Allah. Minasyaitani dari godaan syaitan. Ar-rajimi yang terkutuk. Jadi arti dari lafal ta'awuz adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita lanjut ke lafal basmalah. Bismillahi bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih Ar-Rahimi maha penyayang. Jadi arti dari lafal basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita lanjut surah Al-Falaq ayat ke-1. Kalian tandai ya, di garis bawahi, kemudian dikasih tanda yang mana artinya. Boleh pakai nomor atau apapun ya. Qul artinya katakanlah. A'udzu aku berlindung. Birabbi kepada Tuhan. Al-falaqi penguasa subuh atau yang menguasai subuh. Jadi arti ayat ke-1 surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Lanjut ke ayat 2. Min itu artinya dari, syarri kejahatan, ma apa, khalaqa yang dia ciptakan. Arti dari ayat kedua surah Al-Falaq adalah min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa? Makhluk ya. Khalaqa yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Lanjut ke ayat 3 surah Al-Falaq. Wa min, wa artinya dan, min tadi artinya dari, syarri artinya kejahatan, syarri, ghasiqin malam, idza apabila, waqaba telah gelap gulita. Jadi arti dari ayat ketiga surah Al-Falaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kita lanjut ke ayat ke-4.
Wa artinya dan, sama ya yang seperti tadi di atas. Min artinya dari. Syarri artinya kejahatan. An-naffatsati artinya perempuan-perempuan penyihir yang meniup. Fil uqad, fi itu artinya ke dalam ya, atau pada di sini. Al uqadi buhul-buhulnya. Jadi arti ayat keempat surah Al-Falaq, wa min syarril naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Lanjut ke ayat ke-5 surah Al-Falaq, ayat terakhir. Wa artinya dan, min artinya dari, syarri kejahatan, hasidin orang yang dengki, idza apabila, hasada ia dengki. Jadi arti dari ayat kelima surah Al-Falaq adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Kita bahas dulu makna dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq yaitu adalah surah yang ke-113. Surah Al-Falaq ini terdapat di juz ke-30 di dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Apa itu artinya surah Makkiyah? Artinya adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, atau lebih tepatnya lagi adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, nama Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada kata-kata Al-Falaq. Nah, diambil dari situ. Apa artinya Al-Falaq? Al-Falaq artinya yaitu waktu subuh. Nah, apa sih isi di dalam surah Al-Falaq? Mungkin kalian sebelumnya sudah mendengar ketika di depan lapangan waktu itu, ketika teman kalian ada yang membacakan surah Al-Falaq, kemudian Bu Wenri atau Bu Isti menjelaskan tentang surah Al-Falaq ini. Masih ingat? Nah, kita ulang lagi ya. Al-Falaq, di dalam surah Al-Falaq itu Allah menjelaskan bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman agar memohon perlindungan dari segala kejahatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu di dalam surah Al-Falaq? Tadi disebutkan dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, kemudian dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Itu di dalam surah Al-Falaq ya, bahwasannya kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan ya. Nah, maka dari itu kita harus selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan cara sholat, puasa, zakat, semuanya itu termasuk zikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah ya, dan berbuat baik kepada orang lain setiap hari ya, berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup Allah setiap hari ya, agar kita terlindung dari segala macam
kemaslahatan. Nah, surat Al-Falaq ini itu diturunkan oleh Allah, yaitu pada waktu itu Nabi Muhammad SAW terkena sihir oleh orang kafir. Nabi Muhammad tertidur, terbaring, tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Kemudian padahal tidak ada sesuatu yang menempel di badan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tidak bisa menggerakkan sama sekali. Kakinya tidak bisa bergerak, tangannya tidak bisa bergerak, tubuhnya pun tidak bisa bergerak, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Karena apa? Ternyata ada tali yang gaib yang melilit tubuh Nabi Muhammad SAW berjumlah 11 ikatan. Karena itu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW itu membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, surah Al-Falaq 5 ayat, kemudian surah An-Nas 6 ayat, akhirnya 11 ikatan itu terbuka. Nabi Muhammad bisa terbangun, bisa melakukan aktivitas kembali, bisa berdakwah kembali. Maka dari itu kita sebelum tidur, agar kita terhindar dari mimpi buruk dan sebagainya, itu kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya, sebelum tidur dianjurkan. Kita lanjut, yaitu surah Al-Fil, arti per kata maupun per ayatnya. Dibuka halaman 11. Ya, kita sama-sama membahas arti di dalam surah Al-Fil. Tadi sebelumnya sudah kita bahas, yaitu lafaz ta'awudz dan basmalah. Langsung kita bahas dari ayat ke-1 surah Al-Fil. Alam artinya tidakkah, di ayat ke-1 ya. Taro itu artinya engkau perhatikan, engkau melihat. Kaifa, Ibu kalau pagi-pagi suka nanya, kaifa haluk, itu artinya bagaimana kabarmu. Nah, kaifa itu artinya bagaimana. Fa'ala rabbuka, fa'ala telah bertindak, rabbuka Tuhanmu, bi ashabil fil terhadap pasukan bergajah. Jadi arti dalam surah Al-Fil ayat pertama adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Ayat kedua surah Al-Fil. Alam, nah ayat kedua ini alam bukankah, yaj'al dia telah menjadikan, kaidahum tipu daya mereka, fi tadlilin itu sia-sia. Jadi arti ayat kedua surah Al-Fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Lanjut ayat ketiga surah Al-Fil. Wa arsala, wa tadi artinya dan, arsala dia mengirimkan, alaihim kepada mereka, toiron burung, ababila yang berbondong-bondong. Jadi arti ayat ketiga surah Al-Fil adalah wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia
mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat keempat, tarmihim, yang melempari mereka, bihijaratin, dengan batu, min artinya tadi dari, ya, min dari, sijilin, tanah liat yang dibakar. Jadi arti ayat keempat surah Al-Fil adalah tarmihim bi'ijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Lanjut, ayat terakhir surah Al-Fil ayat kelima. Faja'alahum, maka, ja'alahum, mereka dijadikannya, ka'asfin, ka artinya seperti, asfin artinya daun-daun, makul yang dimakan. Arti dari ayat kelima surah Al-Fil, faja'alahum ka'asfin makul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kemudian kita lanjut, yaitu membahas makna di dalam surah Al-Fil. Surat Al-Fil ini sama seperti tadi Al-Falaq, yaitu terdapat di juz 30. Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat. Nama surah Al-Fil diambil dari ayat pertama, yaitu Al-Fil artinya gajah. Nah, apa sih yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Fil ini? Kembali lagi, mungkin kalian sebelumnya pernah mendengar ya kisah yang ada di dalam surah Al-Fil ini. Kisahnya adalah tentang Raja Abraha bersama pasukan bergajah dari kota Yaman ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah karena tidak suka. Raja Abraha tidak suka, iri, dengki kepada Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi setiap tahunnya oleh orang-orang di seluruh dunia. Maka dari itu, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Pertamanya, Raja Abraha itu ingin memindahkan Ka'bah dari kota Mekah ke kota Yaman. Tapi karena dia tidak berhasil, maka ia mengganti niatnya, tadinya memindahkan Ka'bah jadi menghancurkan Ka'bah karena tidak berhasil. Akhirnya berhasil juga tidak menghancurkan Ka'bah? Tidak, karena walaupun Raja Abraha tersebut sudah gagah dengan membawa pasukan bergajah yang besar-besar, tapi bagi Allah itu mudah ya menghancurkan. Walaupun bagi manusia itu sulit, tapi semuanya mudah bagi Allah. Nah, kemudian Allah jadikan tipu daya Raja Abraha dan pasukan bergajah itu sia-sia. Ya, Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong, kemudian burung itu membawa batu dari tanah liat yang dibakar dari api neraka, melempari Raja Abraha bersama pasukan bergajah. Akhirnya mereka semuanya mati ya, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, itulah azab bagi orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah. Ya, kemudian Raja Abraha itu orang yang sombong ya. Kita harus menghindari sifat yang sombong, kemudian dengki ya. Karena dengki itu
memakan seperti kayu bakar yang dilalap oleh api, yaitu ketika kita mempunyai perasaan dengki, maka perbuatan baik kita lama-kelamaan akan habis karena kedengkian kita tersebut. Hilangkan sikap sombong dan dengki. Di dalam surah Al-Falaq dan surat Al-Fil, bahwasannya kita harus menghindari perbuatan yang tidak baik, termasuk dengki dan sombong. Itulah tadi, yaitu arti perkata maupun arti per ayat dari surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Kemudian kita juga sudah membahas makna di dalam surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Kalian baca-baca lagi di rumah sambil dihafalkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu akhiri, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kepada kalian bahwasannya kalian jangan lupa sholat 5 waktu dan tepat waktu. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.